Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Helma Hoironisa dan rekan saya Rahmawati sebagai host di acara webinar Edukasi Lingkungan Riset Sharing Series pada sore hari ini eh, yang akan dibawakan materinya oleh Bapak kita yaitu Bapak Roni Iriwanto. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pada webinar series ke-51 ini, kita akan sharing informasi atau sharing mengenai resensi buku, ensiklopedia, dan metamorfosa tumbuhan akuatik. Jadi ada dua buku, buku ensiklopedia akuatik dan buku metamorfosa akuatik. Dua buku ini buku yang disusun teman-teman mahasiswa selama mungkin 2-3 tahun yang lalu. Nah, saya ingin angkat kembali bahwa webinar series ini, WERIS ini merupakan ajang atau merupakan wadah untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan atau men-share informasi-informasi kegiatan riset, baik itu kegiatan riset magang, skripsi, ataupun tugas akhir. Jadi ini sebagai wahana atau wadah sarana untuk sharing knowledge atau berbagi pengalaman dan kalau kita niati sebagai sedekah ilmu. Yang kedua, sebagai sarana pembelajaran dan memperluas jejaring kolaborasi karena kegiatan webinar series ini akan diposting, diupload di YouTube sehingga ini menjadi media edukasi buat teman-teman mahasiswa dan teman-teman praktisi yang terkait sebagai sarana public responsibility kita. Terakhir, webinar series ini juga menjadi ajang atau latihan buat teman-teman mahasiswa untuk presenting, mempresentasikan hasil riset untuk opening maupun closing dan diskusi secara ilmiah dalam bentuk forum webinars. Dan saat ini, jadi ada 3 resensi atau 3 kali weris yang mengangkat tentang buku. Yang pertama kemarin di weris 49, kemudian 50, dan sekarang 51. Jadi sebelum kita masuk ke resensi atau sinopsis buku yang kita angkat di Aquatic, ini adalah sedikit perkenalan. Jadi mungkin bagi teman-teman atau yang lagi menggunakan buka YouTube dan mendengarkan rekaman ini, maka ini adalah rekam jejak dari saya sebagai peneliti di LIPI dulunya, saat ini menjadi BRIN, dari awal berkarir di Kebun Raya sampai saat ini menjadi Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih. Di sebelah kanan ini education background atau latar belakang pendidikan dari S1 Biologi, S2 Teknik Lingkungan, dan S3 Ilmu Lingkungan. Bidang keilmuan yang saya tekuni di fitoteknologi atau eh, teknologi tumbuhan. Jadi melihat tumbuhan ini sebagai teknologi alami dalam ekosistem untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Ini sebagai gambaran di saat ini saya berkarir 20 tahun, di LIPI 15 tahun, lebih fokus di biodiversitas atau keanekaragaman hayati, terutama di penyelamatan atau konservasi. Salah satu buku yang sempat kami susun bersama tim Sempu, buku Pulau Sempu. Yang berikutnya adalah buku-buku kompilasi artikel selama di LIPI. Jadi ada 15 tahun di LIPI, dan itu terbagi dari 3 buku dengan satu kumpulan abstrak. Jadi ada buku per 5 tahun. Dan selama di BIN 5 tahun terakhir ini lebih banyak ke fokus di riset akuatik, tumbuhan air, dan
kami mencoba mensosialisasikan atau men-share informasi tentang keanekaragaman tumbuhan air seperti yang digambar ini sebelah kanan ini melalui media kalender. Jadi kalender ini kan eh, sarana juga untuk informasi, promo dan informasi tentang tumbuhan akuatik yang ada di kebun raya. Mulai dari kalender 2022 sampai saat ini kalender 2026, jadi ada 5 tahun selama di BRIN. Selain itu juga ada buku-buku tentang akuatik, tentang terbitan hak kekayaan intelektual dari yang pertama yang kami susun ensiklopedia yang ini akan kita coba sampaikan sampai yang terakhir di 2025 kemarin buku Metamorfosa Akuatik. Jadi ada dua buku ini eh, metamorf. Jadi perubahan dari dasar akuatik ke bagaimana aplikasi akuatik tersebut di lapangan. Ini gambar terakhir 2025 yang kemarin teman-teman mahasiswa sempat datang di sidang terbuka saya dan fokus di fitoteknologi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Fitoteknologi itu adalah konsep teknologi yang memusatkan peran tumbuhan. Jadi kalau kita nyebut fitoremediasi itu bagian dari fitoteknologi. Di sebelah kiri ini ada gambaran bahwa ada treatment, fitotreatment, ada monitoring, fitomonitoring, atau kegiatan-kegiatan lain, fitoindikator atau bioindikator itu yang menggunakan tumbuhan menjadi salah satu upaya untuk teknologi tumbuhan alami. Di sebelah kanan gambar ini menunjukkan bahwa adanya pencemaran di lingkungan baik di air, tanah atau udara itu bisa masuk ke media lingkungan dan itu bisa langsung berdampak terhadap manusia, terutama kesehatan manusia, sehingga upaya untuk mencegahnya bisa dilakukan dengan tumbuhan atau by design sudah di- dibuat ada tumbuhan upaya untuk meremediasi atau memulihkan cemaran atau permasalahan atau kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Fitur teknologi ini kita mulai awal risetnya di 2021, seperti tadi kalender 2022 dari kegiatan 2021. Jadi masih di LIPI, akhir-akhir LIPI, di sini ada kelompok riset atau kelompok penelitian, pada saat itu nyebutnya KELTI, KELTI Fitoteknologi, beranggotakan 5 orang. Dan saat ini 2026 di BRIN juga di kelompok sebutnya KR, kelompok riset, dan ini ada fitoteknologi air dengan anggota ini 3 orang, dengan saya 4 orang. Kita fokus tetap di tumbuhan sebagai teknologi alami. Capaian saya kalau bisa di searching, bisa dilihat di baik di Google ataupun di Scopus, dan bisa dilihat kalau untuk rekaman webinar series atau series ini bisa di rekaman Penta. Penta ini salah satu akun webinar series yang semua aktivitasnya bisa terupload di sana. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin tahu seri di webinar series mengenai apa, di situ bisa di searching. Kita masuk di buku, jadi sebenarnya buku ini kadang saya nyebutkan resensi, saya nyebutkan sinopsis. Jadi bedanya di resensi dan sinopsis ini beda di penilaian. Jadi kalau resensi ini lebih ke ringkasan bukunya itu tanpa disertai penilaian kualitas bukunya, sedangkan sinopsis hanya meringkas isi buku tersebut. Jadi ini bisa berupa, kalau resensi bisa berupa pendapat atau kurang lebihnya suatu buku, sedangkan kalau di sinopsis ini hanya rangkuman atau isi utama buku tersebut. Jadi di dua ini, jadi kalau yang saat ini kita nyoba di resensi, maka bagaimana pendapat saya tentang buku Aquatic yang awal, ensiklopedia, dan yang terakhir Metamorfosa. Kita masuk di buku ensiklopedia yang buku awal ini. Buku ini sebenarnya terbitan
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UP, Umsida Press. Nah, di ensiklopedia akuatik ini sebagai buku modul untuk pembelajaran teman-teman siswa sekolah, terutama sekolah menengah pertama. Di sini ditulis oleh Reka, kemudian Bu Fitria dan saya. Reka ini sebagai mahasiswa, Bu Fitria sebagai dosen pembimbing mahasiswa, dan saya sebagai pembimbing lapangan. Buku ini disebut ensiklopedia karena langsung membagikan pemahaman berupa apa tumbuhan-tumbuhan. Jadi ini melihat pencemaran yang ada, harapannya bisa dipulihkan melalui tumbuhan akuatik atau tumbuhan air dengan proses fitoremediasi. Nah, tumbuhan akuatik tersebut memiliki berbagai macam keanekaragaman jenis dan berbagai tingkat kemampuan dalam melakukan akumulasi atau penyerapan pencemaran di perairan. Nah, penekanan yang diberikan dalam ensiklopedia ini adalah diversitas atau keanekaragaman jenis tumbuhan ini dipandang umumnya dipandang merugikan atau dipandang ape atau hanya sebagai gulma, ternyata mempunyai kemampuan yang dalam memperbaiki kondisi lingkungan atau terutama kondisi kualitas air. Jadi kemampuan yang ini bisa diangkat, kemampuan jenis-jenis tumbuhan bisa diangkat dan bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan atau permasalahan pencemaran di lingkungan sehingga dapat menguntungkan baik manusia secara kita maupun lingkungan alam. Ini contoh, ini hasil dari buku itu ada HKI, hak kekayaan intelektual, dan di buku ini haknya dipunyai oleh eh, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Umsida. Karena sebenarnya buku ini bukan sebenarnya adalah buku mereka untuk skripsinya. Jadi ini adalah jurnal skripsinya karena di Umsida itu jika bisa nulis jurnal maka tidak wajib nulis skripsi. Jadi ini adalah skripsinya, jurnal dan posternya, jurnalnya, full papernya di jurnal dan posternya di. Ini sebagai tulisan skripsinya, pengaruh penggunaan ensiklopedia keanekaragaman jenis tumbuhan akuatik untuk melatih ekoliterasi siswa. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini biografi penyusun buku ensiklopedia akuatik, ada Reka, Kak Reka, ada Bu Fitria, ini sebagai dosen pembimbing, dan saya sebagai pembimbing lapangan. Yang kedua, buku Metamorfosa Akuatik. Lah, buku ini mengkompilasi semua ilmu tentang ekologi dasar, ilmu-ilmu lingkungan, dan upaya pengolahan sumber daya air. Sehingga ini adalah metamorf, perubahan bentuk dari riset, hanya sekedar riset menjadi sebuah buku panduan untuk bahan ajar. Di buku ini melihat sebagai Indonesia menghadapi tantangan serius berupa kesehatan lingkungan, berupa pencemaran air. Jadi degradasi ekosistem, berkurangnya daya dukung tersebut ini berdampak langsung terhadap kesehatan. Menurunnya kualitas air, ini kan menuntut pemahaman tentang ekologi atau biodiversitas dan strategi bagaimana pengelolaan lingkungan yang sustainable, berkelanjutan. Menjawab tantangan tersebut, maka diupayakan kami menyusun buku akuatik, metamorfosa akuatik ini sebagai referensi akademik untuk keterkaitan antara ekologi, monitoring, manajemen pengelolaan sumber daya air, dan menggunakan konsep-konsep tersebut baik secara hasil riset maupun aplikasi di konkret sebagai solusi permasalahan lingkungan. Di buku itu susunnya seperti ini. Dan buku ini juga ada hak kekayaan intelektualnya sudah, dan ini susunan, ini salah satu sertifikatnya karena ini diterbitkan di penerbit luar di Inara. Ini susunan penulisnya, penulisnya dari saya, ada Safa, ada
Anggra, ada Adele, ada Alvin dan Reka. Jadi ini Reka sebagai cerita buku terakhirnya. Jadi buku terakhir tentang akuatik ya. Dari pertama dia skripsi dengan ini yang setelah dia sudah lulus skripsi 2 tahun setelah itu. Karena teman-teman tim yang penyusun buku ini berdasarkan teman-teman mahasiswa bimbingan saya yang selama 10 tahun ini riset tentang fitur remediasi dari mulai awal Fatihah, kemudian Reka, awal-awal 2021, kemudian ada Safa, sampai yang terakhir ada Alvin, ada Adele di sini. Ini dari mahasiswa beberapa jurusan biologi, pendidikan, sains, pertanian, dan dari beberapa kampus seperti UB, ITS, UNESA, UMSIDA, UIN Malang, UIN Surabaya. Salah satu upaya dari buku itu adalah merangkum kegiatan riset di KRP yang ada di Ensiklopedia menjadi aplikasi kegiatan di masyarakat seperti eh, inovasi fitur remediasi di masyarakat ini dan semua kegiatan yang disusun menjadi buku panduan tersebut di, dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Seperti yang saya tadi tampilkan di kalender 2021, 2022 sampai 2026, 5 tahun itu disusun oleh teman-teman mahasiswa yang 2022 ini Reka, 2023 ini ada Adel, 2024, 25 sampai 2026 kemarin dari UIN Sunan Kalijaga. Itu saja dan ini mungkin gambaran terakhir dari resensi itu teman-teman yang saat ini 2026 ini saya membimbing 3 orang dan ini adalah jadwal kegiatan magang di BRIN dari UIN Sunan Kalijaga yang saat ini menjadi host dan juga penanya. Ini kita mulai dari 9 April dan akan evaluasi akhir di 31 Juli. Terima kasih selama ini sudah di kebun dari mulai magang pertama yang kemarin kegiatannya tetap seperti itu di lapang, di kebun, kemudian di kantor di sini dan mungkin di banyak kegiatan-kegiatan Zoom di seperti hanya webinar series ini salah satu wadah untuk sharing ilmu knowledge pengetahuan. Dan terima kasih juga ini sudah belajar untuk mempresentasikan hasil riset, contohnya, dan webinar series ini, mungkin webinar series mengenai buku ini dari resensi atau sinopsis ini berakhir, dan mungkin akan kembali lagi ke webinar series atau series yang presentasi hasil-hasil riset, tetapi setidaknya dari 3 webinar series ini bisa melatih teman-teman melakukan presentasi, melakukan membuka atau menutup suatu atau diskusi di suatu kegiatan ilmiah. Harapannya ini sebagai pengalaman, setidaknya saya menyampaikan salah satu sunnah Rasul atau salah satu bahwa Rasul pernah bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dari salah satu upayanya dengan menulis dan apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, sehingga barang siapa yang menempuh eh, jalan untuk mencari ilmu seperti saat ini kita belajar di, 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 di kampus atau di webinar series ini, maka Allah akan memudahkan jal- untuknya jalan menuju surga. Demikian webinar series kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak Roni. Selanjutnya mungkin masuk pada sesi tanya jawab ya. Untuk yang mau bertanya bisa dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya izin masuk. Uh,
Terima kasih atas waktunya. Pemaparan dari Bapak Roni sangat menarik nih Bapak karena dari resensi buku kita tahu nih bahwasannya tumbuhan yang kita anggap gulma ternyata berperan penting bagi lingkungan sebagai fitoremediasi. Nah, saya ingin tanya nih Pak, penggunaan fitoremediasi menggunakan tumbuhan akuatik ini apakah memiliki tantangan tersendiri nih Bapak? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatim atas pertanyaannya. Jadi tantangannya tantangannya satu yang biasanya dihadapi teman-teman mahasiswa, referensinya kurang. Jadi kebanyakan teman-teman tidak jadi menggunakan tumbuhan akuatik karena referensinya kurang, atau ada referensi tetapi referensinya itu dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di luar negeri. Jadi bukan native atau tumbuhan lokal, sehingga kadang tanaman-tanaman yang kita miliki jarang diangkat. Banyak yang dilakukan riset-riset tentang fitoremediasi, banyak dilakukan menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang dari luar. Misalnya eh, bunga matahari gitu. Sedangkan kita tahu di kita jenis Asteraceae seperti bunga matahari itu ada banyak. Tetapi kan jarang menggunakan bunga telean misalnya, atau bunga-bunga yang eh, satu famili. Hal yang sama contohnya juga seperti eceng gondok, karena referensi di luar negeri eceng gondok ekornia banyak, maka banyak menggunakan fitur Indonesia dengan eceng gondok. Padahal satu famili dengan eceng gondok di famili Pontadariaceae itu ada hampir 8 genus. Salah satunya misalnya genjer. Jarang gunakan genjer, padahal itu banyak kita jumpai. Jadi untuk itu maka diperlukan eh, pemahaman atau penyadaran, pengetahuan atau sadar lebih keanekaragaman tumbuhan kita itu banyak, sehingga kita bisa mengeksplor jenis-jenis itu, dan kemungkinan besar karena familinya sama atau sesama famili itu bisa mempunyai kemampuan yang hampir, atau mungkin kalau hasil penelitian bisa jadi sama atau lebih besar daripada jenis yang lain, jenis yang tersebut yang sudah pernah diteliti. Jadi sebenarnya kita punya tantangan yang luar biasa, jadi mega diversities. Kita masih ngobrol tentang tumbuhan air, sedangkan tumbuhan terestrial juga lebih banyak akuatik. Jadi itu salah satu tantangannya, referensi. Yang kedua, tantangan kedua, karena ini butuhkan eksperimen, butuhkan percobaan, jadi butuh sesuatu yang harus secara saintifik ilmiah. Jadi perlu melakukan berapa kali coba, jadi perlu melakukan berapa tingkat kemampuan si tumbuhan. Jadi ada menentukan eh, misalnya kayak penelitian awal rain finding test, menentukan kemampuan dia mampu di berapa konsentrasi, itu juga belum banyak. Yang ketiga, belum banyak masyarakat yang tahu pentingnya tumbuhan yang ada di alam ini, sehingga masyarakat abe atau kita juga kadang abe karena dianggap itu tanaman-tanaman liar semata. Padahal by design atau secara sunatullah itu sudah diciptakan, dia punya fungsi penting di alam. Tetapi kita yang belum menggali, mengeksplornya. Itu saja mungkin dari saya, Kak Fatim. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan sudah sangat menjawab atas pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kak Fatim, dan terima kasih Bapak telah membersamai kami dalam webinar series kali ini. Untuk waktu sudah cukup lumayan sore, mari acara pada sore hari ini kita tutup dengan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Jika ada banyak kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Sama-sama.